juga mau treatment dong. Tapi yang di lantai 4 itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali, tapi saya seperti nggak berani untuk melihat. Pada saat orang mengakhiri hidup pasti beberapa saat sebelum dia melakukannya dong, itu waktu krusialnya pasti gitu. Ya itu yang dikasih rasanya ke Ferry. Ayama bilang dia mencium bau amis, Ferry bilang kayak cium bau apa? Bau Kebakar. Saya dari awal saya mencium bau bunga. Jangan ditantangin, kita tetap harus ngehargain keberadaan mereka, tapi juga jangan diagungkan karena dia entah itu korban pembunuhan, kita jadi iba, kita kasihan, terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia. Ngobrol misteri bareng Ambu, hayu atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ayama belum apa-apa udah ngasih jump scare loh. Tapi soalnya gini, soalnya penonton Indonesia emang doyan nih jump scare. Doyan. Kita kan gak mau nakut-nakutin. Hai sahabat Ambu, kita kembali lagi di episode kesekian. Tentunya masih di Jangan Takut Ada Ambu. Ngobrol apa? Ngobrol misteri bareng Ambu. Ayo. Gitu ya. Gitu kan. Emang kalau kita ngobrolin soal hal-hal yang mistis, misteri, nggak ada habisnya. Di Indonesia nggak akan ada habisnya. Dan yang pasti akan banyak sekali kejadian-kejadian dan tema-tema yang unusual gitu, nggak biasa. Seperti hari ini kita masih tetap berada di tempat biasanya podcast, masih di Yellow Cafe Jakarta. Only one cafe yang paling enak sih. Paling enak lokasi strategis. Termasuk di tengah-tengah Jakarta. Betul. Ya. Makanan enak, minuman enak, dan harganya masih harga sahabat banget. Pokoknya cocok buat bawa sahabat, bawa pacar, bawa mantan pacar ke sini. Jatuhnya asal jangan bawa selingkuhan ya. Agak-agak trauma ya sama Kenapa selingkuhan sih? ya. Kalau sensi urang mah. Dan yang pasti di sini itu kita hari ini udah kedatangan Narasumber kita. sosok. Malu kan lu. Sosok. Ini Seorang narasumber. aku excited betul. Excited. Sama. Ini begitu Jadi, tim kita ya ngasih kita tahu bahwa berada narasumbernya. di cafe yang keren. Dan dulunya tempat ini adalah tempat yang keren. Nih Dulunya? Dulunya sebelum Tempat yang jadi keren. building apa segala Yes. macam, ini kuburan. Iya, keren. Santer banget pokoknya daerah sini mah, santer Dan banget. kita kedatangan bintang tamu yang keren, yang sebelum orang masuk kubur itu kerjaan dia dulu. Gimana coba? Aku benar-benar excited sekali. Kita please welcome Mbak Ina. Mbak Ina. Tapi jangan khawatir ya, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, walaupun ini kita ngobrol mistis, walaupun kita ngobrol narasumber yang nantinya akan bercerita tentang kejadian-kejadian yang nggak biasanya, yang serem, tapi jangan takut, sahabat Ambu, jangan pernah takut karena ada Ambu ya. speechless. Sampai ngelamun saya. Karena Kenapa? begitu tim waktu itu kita bicara di grup, Ambu, ini narasumber kita occupation-nya nih, jenis pekerjaannya, saya langsung, wah, ini harus kita dapetin. Pekerjaannya lain dari yang lain. Iya, ini saya tuh termasuk penasaran banget sama Mbak Ina. Kalau kita bilang cari pekerjaan tuh memang gampang-gampang susah ya Ayama. Dan balik lagi, yang namanya pekerjaan juga jodoh-jodohan. Tapi kalau menurut saya pekerjaan yang orang lain biasanya nggak mau Mbak Ina, tapi Mbak Ina tetap ambil, itu adalah pekerjaan yang mulia menurut saya. Mbak Inanya mulia gitu. Karena ini pekerjaannya tuh orang mungkin, bahkan saya suka ada cerita, bahkan saya pernah mengalami, bukan saya ya, tapi saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri, keluarganya meninggal, keluarganya tidak mau memandikan, malah nyuruh orang lain. Dan Mbak Ina ini memandikan orang yang bukan sanak saudara, tapi kayak pasien yang dulunya di rumah sakit, Mbak Ina yang memandikan. Jadi Mbak Ina ini ya sahabat Ambu adalah seorang pemandi jenazah. Nah itu. Saya merinding, Mbak. Aku mandiin jenazah sih
3 atau 4 kali kayaknya sih udah pernah kan. Ya, tapi itu keluarga dan masih is okay lah, namanya keluarga kan. Masih nggak terlalu ada rasa yang takut kayak segala macam. Orang lain loh, gimana coba? Iya. Orang lain dan Yang benar-benar nggak kenal. Ya, Betul. nggak kenal, merinding disco lah. Makanya saya bilang mulia ya, Mak. Nah, Dan yang jelas ya pekerjaannya pun juga emang mulia. Betul. Pekerjaannya mulia, orangnya pun juga ngambil pekerjaan itu ya berhati mulia juga. itu salah satu sunnah. Sunnah. Iya. Betul. itu salah satu fardu kifayah. Fardu Nah, kifayah. hukumnya itu jadi Hukumnya artinya udah masuk ke fardu kifayah. Fardu Fardu ya, kifayah. fardu itu wajib ya. jadi Mendekati wajib. artinya fardu kifayah itu misalnya dalam satu lingkungan Hah? itu ada yang mengerjakan walaupun hanya satu orang itu akan gugur semuanya, akan tidak terkena dosa. Tapi dalam satu lingkungan tidak ada Tidak ada yang mau mengerjakan, memandikan. itu satu kampung Kena dosanya. Dan Berarti- Mbak Ina tuh secara tidak langsung menyelamatkan dosa Iya. orang. Iya, penebus dosa. Dari- Makanya itu keren. pengalaman itu awalnya karena sebelumnya saya orang penakut, sangat penakut, takut banget sama jenazah sama kayak gitu-gitu. Iyalah ya. Saya ke kamar mandi aja harus diantar. Kayak saya dong. Saya tuh sebenarnya dulu begitu. Ibu saya sudah jadi amil dari semenjak masih muda, umur 30-an. Oh, ibunya Iya, saya jadi dari nasab, bukan dari sekolah. Jadi saya kalau dibilang bakat ya, merasa generasi diturunkan dari warisan. nenek, uyut, nenek, ibu, semuanya amil. semua. Bahkan sekarang Luar biasa. uak saya, bapak saya juga masih. Oh. Nah awalnya saya tuh nggak mau, dipaksa kan sama ibu harus mau. Saya nggak mau. Ibu saya resign karena sakitnya sudah komplikasi. Iya, oke. Saya disuruh dari 2016 saya menolak. Enggak, belum bisa. Di 2018 itu terpaksa ya, bukan karena saya yang mau. Jadi waktu itu ibu saya nggak bisa mandiin. Ada satu senior saya usianya 70 tahun. Iya, Senior banget ya. senior banget. Nah, sebelum saya berangkat, saya datang dulu ke rumah sesepuh saya, ke rumah nenek yang udah paling tua di situ, umurnya udah 90-an lebih. Dia bilang gini, "Sini, nenek doain." Katanya. Kalau orang kampung kan bilangnya Mak Oyot ya, Mak Oyot doain. Lumayan. Saya cuma berdoa begini, angkat tangan, dia bacain doa, terus diusap kepala saya, udah berangkat sana mandiin. Itu dari situ saya mulai berani. Ada doa khusus, entah apa yang dibacanya. Mungkin doa supaya saya berani gitu lah. Supaya Saya mungkin langsung lancar. lancar. Dari situ saya mulai berani, oh iya saya bisa ya. Awalnya saya hanya jadi asisten, membantu senior saya ada 2. Jadi di kampung saya itu ada 3 orang sama saya. Ada usia 75, saya usia 70 dan saya yang paling muda. Waktu itu masih 37-an lah ya, 36-37. Itu awalnya mereka meragukan tetangga saya, sekitar saya, apa bisa gitu kan, masih Underestimate ya. muda, iya. Tapi saya buktikan dengan cara jam berapapun saya mau bangun, jam berapapun dibutuhkan saya datang. Iya, karena orang Luar meninggal biasa. kan nggak kenal waktu lah. Karena Iya. memang setelah memandikan kita ada ritual yang memandikannya. Kita mandi, kita harus mandi, dibuka semua baju, kita rendam, nggak boleh dicampur sama baju yang lain. Itu mandi iya, seperti iya, biasa. iya, betul. Nah itu yang jadi berat buat mereka. Kalau mandiin tengah malam itu aja. Otomatis mereka pun harus mandi. Itu yang setelah mandiin jenazah apa sebelum? setelah Oh, mandi. Kitanya juga wajib mandi. Iya, mandi. iya, Mandi iya, iya. wajib Tapi gitu aku ya. juga gitu kata dia. harus buka semua Oh, pakaian yang Aku ada. nggak mandi loh. Harus mandi. Nah, apalagi yang di rumah sakit harus langsung dicuci. Oh, karena kemungkinan Ada infeksi. atau Iya. apa yang Iyalah, tertular ya, sih Pak. Lebih ke situ ya. Logik, ya logik, Sih, logik. sebetulnya. Iya, betul, betul. Kalau di Logik. rumah sakit tuh pakai sarung tangan tuh memang harus berlapis-lapis. Iya, Mbak betul. Ina- Karena memang sumber germ di situ banyak kuman gitu kan. Maksudku, Mbak Ina bukan hanya di kalangan amil yang ada di sekitar rumah, di lingkungan, Tapi di rumah tapi sakit juga. di rumah sakit juga, dipanggil. Ya, dan itu biasanya saya dikhususkan untuk jenazah yang kecelakaan. Wih, Wah, oh ada khususnya ada juga. khusus, iya. Jadi kami itu ada bertiga. Jadi yang pertama bertiga yang sip-sipan sih jatuhnya. Jadi kayak temen aku yang pertama dia pagi, ada yang sore, dan saya bagiannya malam. Kebetulan biasanya kalau yang seperti itu ya bentukannya, mereka biasanya ngasih ke saya. Karena kita yang mandi jenazah perempuan itu nggak tinggal di sana, nggak kerja di sana, hanya on calling. Misalnya jam 1 malam, Mbak datang ya ke rumah sakit, oke, saya datang. Jadi HP saya tuh harus selalu online, harus aktif, karena kan kasihan. Kadang semalam megang 2 atau berapapun lah, pasti saya mandiin.
Berarti pertama kali mulai jadi pemandi jenazah ini di tahun 2018. 2018. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih tentang pengalaman-pengalaman, berarti kan sekarang udah berjalan 5 kurang 5 tahun ya. Boleh nggak sih cerita pengalaman pertamanya pada saat Rasanya gimana tuh, Mbak? Rasa yang barat. Aku penasaran banget. Kalau yang untuk di rumah ya, kalau di rumah sih ya itu tadi karena mungkin sudah ada nasabnya dari orang tua, dari ibu. Nah ditambah saya orangnya penasaran, jadi selalu pengen mencoba hal baru. Terus ditambah si senior saya itu bilang gak ada yang lain buat gantiin kami. Kalau saya udah nggak ada, siapa yang gantiin? Itu tuh mulai dari situ. Oh iya ya, nanti satu kampung dosa dong kalau nggak ada yang. Akhirnya saya beraniin. Pertama kali tuh jenazahnya tetangga usianya 50 dan itu sakit, ya sakitnya menahun. Saya harus pegang. Itu pertama kali kan? Enggak, jadi maaf saya potong. Itu Mbak Ina ini spesialisnya perempuan doang tapi iya, kan? kalau memang Iya. kita ada ritme wudhu kan, kalau Iya benar. jenazah itu. Terus ya kalau untuk laki-laki ada lagi. Ada lagi. Nggak boleh kan ya? Nggak boleh Iya, kan? nggak boleh. Perempuan harus dengan harus perempuan, perempuan. Iya, laki-laki betul, harus betul. dengan laki-laki. Tapi di tempat saya jenazah perempuan yang paling termuda, maksudnya amil jenazah paling termuda itu adalah saya dalam satu kecamatan. Karena yang lain usianya sudah lebih dari 50. Berangkat dari situ saya mikir, ini tuh harus ada regenerasi loh. Iya, benar. Makanya dari situ saya sama teman-teman di MUI, saya kebetulan anggota MUI juga. Yuk kita adain pelatihan tahjijul maid namanya. Oh betul itu. Yuk bagus nih. Satu minggu sekali dan maaf itu tanpa bayaran ya. Kita Iya, sendiri. iya, Sosial, Karena sosial. benar, karena nggak semua Iya, orang itu kalau dalam kondisi tertentu katakanlah dia di pedesaan atau apa nggak semuanya paham. Iya. Betul. Heeh. Ini saya kan tadi sempat ngobrol juga nih sahabat Ambuya di luar sama Mbak Ina. Jadi pemikiran memang kita tuh taunya ngemandiin mayit gitu ya. Kita tuh taunya asal bersih. Ternyata ada Padahal sunnah-sunnahnya, ada ada tata ritualnya. caranya. Bahkan ada bacaan-bacaannya. Bacaannya ada. Kata Mbak Ina kan setiap ngebalikin badan, Ada. entah itu ke kanan ke kiri, ada bacaannya. Saya terus terang nih seumur-umur saya memberanikan diri untuk memandikan jenazah ketika sahabat saya meninggal. Jadi saya bersahabat berempat, kita bertiga memandikan, tapi yang 2 orang ini non muslim. Iya. Jadi pada saat saya memandikan, kan meninggalnya di rumah sakit, dia menghembuskan nafas terakhirnya juga di rumah sakit di tangan saya setelah. Jadi dia benar-benar nunggu saya. Iya. Saya pergi ke Cianjur saat itu, benar-benar begitu saya datang 1 menit kemudian dia menghembuskan nafas terakhir. Benar-benar nunggu dia keluar air mata apa segala macamnya. Terus saat itu juga kita mandikan di rumah sakit, kira-kira jam 2 pagi apa jam 3 pagi ya. Itu saya nggak ditemenin orang loh Mbak, dan nggak dikasih tahu sama pihak rumah sakit bahwa cara-caranya mandi. Jadi Seperti apa? bayangin dong, saya orang orang awam, apalagi yang berhubungan dengan sunnah agama tuh saya cetek banget gitu ya. Dan yang 2 lagi non muslim. Sekarang saya jadi begitu saya tahu bahwa memandikan itu ada tata caranya, saya jadi agak nyes ke hati saya. Iya sih. Karena takutnya sahabat saya ini Tapi jadi nggak bersih gitu, ngerti nggak sih Enggak. pemahamannya? Kalau seperti itu biasanya ada rukhsah keringanan dalam agama. Karena kita nggak tahu ya, Iya, Mbak. sesuatu iya. hal yang biasanya kita tidak tahu tapi di hukum agama Iya, Aku seperti nggak itu. tahu tadi sebutannya udah Iya. lidah. Ada Iya. rukhsahnya. Jadi Rukhsah. artinya kan misalnya ada bacaan-bacaan tertentu Yang kita seperti nggak tahu betul. membuka Iya. kain kafan pertama bacanya apa, membalikan, maaf seperti membersihkan. Nah, ya kan? bagian kemaluan betul kan? Saya Itu cuma tahunya semua itu. ada ketika mengikat, itu ada semua bacaannya. Tapi ketika yang mengerjakan itu tidak tahu hukumnya, tidak tahu benar-benar tidak tahu, itu dikatakan rukhsah keringanan. Jadi artinya nggak apa-apa. Seperti ini, jenazah sudah kita mandikan, kita wudukan, perempuan ya. Iya. Terus suaminya mencium, Nah, padahal itu nggak boleh, Nggak boleh. karena sudah wudu. Iya. Oh, iya. Tapi kadang-kadang ada yang mencium. Nggak boleh disentuh kan? Iya. Iya, itu saya tahu kalau yang itu. Nggak boleh, kecuali ketika memandikan boleh suaminya memegang, karena kan memang belum diwudukan. Ketika sudah wudu, itu yang jadi alasan pekerja di rumah sakit, amil jenazah rumah sakit membutuhkan amil jenazah perempuan untuk selesainya itu setelah Iya. akhirnya. Kan nggak mungkin diwudukan sama laki-laki Iya, petugas. betul. Jadi harus perempuan. Saya itu mengangkat pun mereka harus ilmu yang juga nih. berempat.
Jadi ketika memandikan saya benar-benar sendiri di dalam itu sendiri dengan jenazah. Iya. Ketika sudah selesai baru dipanggil teman-teman yang Iya. untuk angkat. Nah saya Ini kejadian pertama kali yang di Iya. rumah sakit. Ya selama ini juga seperti itu. Kalau yang pertama kali di rumah sakit, bener sih saya sebenarnya pertama kali agak merinding. auranya beda banget. Ini maksudku di rumah sakit itu bukan cuma satu mayat itu doang kan? Iya banyak. Jadi Oke. awalnya saya itu datang ke rumah sakit bukan untuk kerja ambil jenazah. Tapi tadinya. Jadi nemuin teman saya yang udah 2014 berpisah istilahnya, dia jadi kepala ruangan di situ. Saya pengen ketemu, masih ada nggak sih Ibu Pipit ini? Aku sebut namanya Ibu Pipit. Di salah satu rumah sakit Iya, di di RSUD Kabupaten Tangerang. Oh. Aku penasaran masih ada nggak sih orang waktu itu 2014. Aku datang ke situ ternyata masih ada. Aku cerita begini. Bu Pipit bilang apa? Mendingan masuk sini, enak di sini. Di sini Enak lagi di nyari sini. deh kayaknya. Terus Butuh orang. nggak bawa lamaran, nggak bawa apapun. Hanya KTP kayaknya bawa deh waktu. Dibawa ke kamar jenazah, ke ruangan kamar jenazah, langsung dapat pasien. Langsung Hari itu langsung juga kerja lapangan loh. Dan itu jenazahnya memang yang kecelakaan juga. Jadi itu pertama kali dikasih yang seperti itu. Aku cuma gini, Bismillah. Dalam hati selalu ngomong gini, ini tugas yang harus saya selesaikan hari ini Luar juga biasa. sampai selesai. Tidak boleh ada rasa apapun. Iya. Ini tugas ya. Jam berapa, Estimasi 1 jam. Jam Jadi berapa itu? Jam berapa itu? itu siang, jam Oh, 2. siang, oke. Jadi artinya kalau memandikan jenazah itu pikiran kita harus fokus. Tidak boleh bercabang karena takut ada bacaan yang lupa. Ada tata cara yang lupa karena tali pun yang udah kita sobek-sobek, Betul. kan kadang suka tali lebih, itu harus dibawa sama dia. Kita selipin ke kafannya. Jangan ada yang tertinggal. Ya kalau bagian itu memang pas setelah aku mandiin Nindi itu bagian itu orang lain, memang aku cuma ngebantu kayak Mandikan. kapas Iya. ditaruhin kampernya. mandiin ini yang pertama kali ini di rumah sakit jenazahnya perempuan. Iya, perempuan. Sakit atau kecelakaan? Kecelakaan. Aduh. Jadi dari situ Badannya gimana tuh? saya dikatakan expert sudah di bagian itu. Siap, selalu dikatakan gitu. Siap, ini bukan main-main loh. Ini jenazah yang seperti ini keadaannya. Oke, fine. Ya itu karena itu ya balik lagi Kak Ferry. Saya tadi cerita kan sempat di luar. Saya orangnya senang musik. Saya Iya. orangnya senang seni. Mengakalinya gimana? Saya pakai headset. Oh, oke. Saya Biar dangdutan. biar nggak keeng kalau kata orang Sunda. Saya dangdutan. Saya nyanyi apapun, tapi saya pakai ini. Karena kan di dalam ruangan itu sendiri. Iya, dan ruangan itu Tapi tetap berdua ya. harus berdoa ya. Berdoa fokus cuman buat ngilangin rasa. Betul. Gitu. Kita manusia wajar Iya. kok ada rasa takut. Kan di belakang itu kadang kalau memang lagi kosong ya kosong, ada 3 itu kan tempat mandi. Kalau memang penuh ya penuh gitu kan. Ya jadi saya ngelakuinnya dengan santai sampai selesai semua. Ya tetap jalan, musik tetap jalan. Ya. Pas saatnya berdoa di bagian Berdoa. sini juga tetap fokus. Iya, terus. fokus. Memang kebiasaan saya seperti itu dari dulu. Dan walaupun udah dikasih tahu senior, jangan sambil ini. Kalau di rumah kan kita mandiin bareng-bareng. Ada 3 orang hamilnya, keluarga pun ikut. Nah kalau di rumah sakit, Beda. Iya. lagi yang kecelakaan seperti itu ya. Ya itu bentukannya Iya. masih utuh Mbak. Tergantung. Itu aku yang pengen nanya pertama. Masih ada darah-darahnya gitu ya? Nggak ada. Seperti apa sih kondisinya? Hancur ya, hancur biasa separuh. Gitu. Ntar dulu, separuh maksudnya gimana? Separuh sebelah. Karena maaf sekali lagi. Biasanya kalau sebagian ada yang hancur, yang lain pun ikut kempes. Oh iya karena habis ya. Ikut kempes. Kempes. Misalnya yang habis sebelah kiri, yang kanan ikut kempes semua sampai ke bawah. Kempes Ya, aja. berarti ini kondisi pasien pertama di rumah sakit Luar itu, biasa. jenazah pertama itu kondisinya kecelakaannya itu parah banget ya. Parah. Dan itu pertama kali, tapi saya langsung oke, baiklah. Dan itu Sudah pernah darah-darahnya, Mbak, ya? dicoba sama kakaknya ibu Oh, saya, kebayang. sepupu Iya, ibu saya. kebayang. Dia datang ke rumah sakit. Ya udah, saya mau deh mandiin gitu yang kecelakaan. Pas pertama masuk ke ruangan jenazah, dibukalah sama saya. Silakan. Saya manggilnya Wak. Dia melihat kondisi jenazah terburai. Aduh, Habis, hancur. Pingsanlah Wak saya. ada yang keburai khusus ada Mbak. Ada. Meninggal. Lalu apa? Pingsanlah Wak saya. Setelah pingsan, disadarkan kan setengah jam kemudian, Wak, saya diomelin. Dasar kamu, wah udah ngoceh dia marah-marah. Kayaknya Serba marah salah. banget gitu. Ya udah, pulang. Nah dari situ teman-teman saya bilang, oh nggak semuanya bisa ya. Ternyata harus yang benar mentalnya. Enggak, itu keluar, dimasukin ke Iya, dimasukin. dijahit. Iya dijahit. Oh, ada proses untuk pengembalian
supaya dia nggak keluar. Iya. Nah kalau ininya hilang, Mau hilang mau gimana, ada nggak? tempurung Iya. mata, kelapa lagi. Kalau udah hilang ya udah ya kondisinya. Kalau berarti. memang ada ya kita kembalikan, kita tempelkan. Makanya kalau di TKP itu kan benar-benar dipungutin semua Iya. banget kan. Iya. Jadi Kalau tim forensik. Soalnya Ini beberapa hari yang lalu loh mas, aku pulang ke rumah beberapa hari yang lalu loh. Setelah dikabarin bahwa Mbak Ina ini akan podcast sama kita, jadi aku pulang dong malam. Pulang malam sekitar jam 1, jam 2 malam. Itu di depan komplek itu kecelakaan mati di tempat mbak. Tunggal, bawa motor ereking. Dan aku ngeliat darahnya semua di situ, tapi nggak pernah lihat jasad kan. Nah Iya. aku pikiran karena kan dia ada kayak sumsumnya. Iya. Bukan sum otak. Itu yang bikin aku sampai sekarang ya, mungkin kalau ada sahabat Ambu yang pernah tahu perjalanan kita dulu, kenapa Ferry nggak bisa nyetir segala macam? Karena trauma itu. Waktu kecil dulu ngelihat kecelakaan yang parah banget, 2 orang, yang satu kegeret sama motornya sampai berapa meter dan kebakar sama motornya, yang satu yang harusnya nggak kenapa-napa, begitu dia mau bangun kepalanya kelindes truk. Iya. Dan itu Mati di tempat pas. Pak, kalau dia udah hilang, maksudnya udah Sudah si terburai gitu sumsumnya ya. ini udah terburai, itu diapain? Nggak bisa ya kalau Kita begitu. cari dulu sisa-sisa, kita kumpulin semua. Seandainya memang bisa disatukan, maksudnya kita berusaha menempelkan, tapi nggak dijahit ya. Disempurnakan Iya. ya. Nggak dijahit lagi kalau Dilem. ya, nggak diinin aja, tetap aja. Paling dibanyakin kapas. Kapas tuh memang banyak banget kita pakai. Oh, supaya dia nggak Karena sekujur kalau di rumah saya memandikan kapas hanya beberapa, seperti di siku-siku, di beberapa tempat aja. Oh. Kalau di rumah sakit sekujur dari atas sampai ke bawah itu ketutup kalau kapas. kalau Iya. dia udah nggak utuh lagi seperti itu, dikapasin dulu atau Dikapasin dulu. dimandiin dulu? Dimandiin dulu tapi sambil Bersih. tapak-tapak. Oh, ditutup-tutupin ya? Terus. Karena darah itu pasti nggak akan berhenti. Nah, ngalir terus. gua nggak kebayang. Tapi kan memang ya, ada bacaannya. Bersihin Ada bacaan. Luka Bacaan. aja. bersihin, gua bukan muka, bersihin ayam aja mau dibakar dulu. Gua waktu sama teman-teman gua waktu STM itu ngebersihinnya apa segala macam. Aduh, gimana ya ini? Kalau gua ayam biasa karena gua ibu-ibu. Zaman Oh, Covid tapi itu nggak yang bisa. lebih Iya, tapi rame. nggak bisa di Oh, sana. ikut. Kalau one day gitu enggak. Enggak, makasih. Hah? Makasih. Berarti kalau pas zaman Covid juga bukan Aku nggak hanya berani korban kecelakaan. ngelihat. Ya? Oh iya, karena kan waktu itu banyak banget yang meninggal karena sebab sakit ya, Sebab dan sakit. akhirnya otomatis- Kalau Covid kan nggak dimandiin ya, Mbak? Dimandiin. Dimandiin tetap. Tapi pakai APD. Iya. Dan saya waktu itu bagian. iya, saya kebagian dan waktu itu kenapa saya sampai cuti beberapa minggu karena suami saya kena Covid. Oh. Sayanya aman, ketika pulang saya menularkan mungkin ke suami. Jadi suami yang Itu kena. yang kasihan ya. Dan bapak saya juga kena parah termasuknya. Jadi saya mah baik-baik aja, nggak masalah. Emang Betul. aku salut sama mental gua. Beneran. Itu makanya aku bilang ini pekerjaan mulia beneran deh. Aku ya yang sering ketemu sama jin wujudnya jelek gitu ya. Maksudnya nggak enak lah dilihat itu ya. Itu nggak terlalu seserem kayak mayat yang terburai. Karena jin itu kan ya ibarat kata hidup. Tapi kalau ini kan Apa ya? Nah, kalau pengalaman pribadi aku juga nih ya, Ayama. Mungkin kalau kadang orang kebanyakan ngelihat penampakan wujud Mbak Kun, wujud Mr. Poci. Poci gitu Iya. ya. Kalau gue pribadi ya, justru ketemunya itu bukan modelan begitu, tapi makhluk-makhluk yang aneh-aneh Iya. bentukannya. Iya yang jelek-jelek pokoknya. Jelek-jelek. Iya. Sampai aku pernah ketemu Lea. Mm-mm. Ya Lea itu kan kepala dan Iya. jeroan-jeroan. Itu biasa aja loh. Nggak sebayangkan kalau seandainya aku melihat mayat yang mati kecelakaan. ya karena itu manusia ya bentukannya Iya, masih manusia, manusia gitu. gitu, Apalagi meninggal dan baru sum-sumnya meninggal. kelihatan. Dan kadang-kadang ada firasat ke akunya, Hah? sayanya. Jadi misalnya seandainya nih, kayak kemarin nih hari Jumat belum lama ya, 1 minggu yang lalu. Saya ada tugas duty di kampus. Saya memaksakan berangkat, tapi pas di di lampu merah Cipondoh, hati itu ngomong, waduh, kayaknya ada yang meninggal nih. Hati nih, kayaknya ada yang meninggal nih. Nyampe kampus, HP itu baru aku nyalain. Kan pakai wifi kalau di rumah. Nyalain ada 17 panggilan dari rumah sakit. Itu ada jenazah. Beneran ada Harus yang pulang, tapi posisi nggak bisa dong di Bintaro, nggak bisa. Maaf Pak, saya nggak bisa pulang karena saya di Bintaro. Aduh, tolong dong, bisanya hari apa kalau kayak gitu? Digituin. Ditunggu. Kak Ina tuh sering,
Iya, maksudnya Kak Ina tuh sering ada panggilan ditolak, bukan ditolak, artinya aku sering ada di luar kota gitu kan. Tolong katanya jangan terlalu sering, kan aku spesialisnya malam Pak. Iya, tapi kan ini dibutuhkannya pagi. Urgent ya. Urgent, Sedangkan di Islam itu kan dong. sebaiknya disegerakan. Iya, tolong dong ini gimana? Maaf, minta tolong yang lain. Akhirnya dengan ya minta maaf, kecewalah mereka. Akhirnya setelah pulang dari kampus saya langsung ke rumah sakit. Nggak apa-apa, standby di sini sambil nunggu. Jadi kalau teman saya bilang kalau gabut-gabut main aja ke sini ke kamar jenazah. Pasti ada. Gabut kok main ke kamar jenazah. Karena gabutnya keren amat main. Iya. Lu anak tongkrongan mana? Kamar jenazah gue. Karena mereka sudah hafal. Tapi berarti enggak juga. Kalau emang maksudnya kan yang punya profesi seperti ini kan nggak banyak. Iya, Lama. ya itu. Jadi bahkan mungkin pada akhirnya jenazah itu paling cepat dimandiin bisa sampai lebih dari sehari dong. Pernah. Karena kekurangan Bisa orang. ada waktu dulu ya. Kalau alhamdulillah sekarang saya sudah bisa. Kadang-kadang teman dari beda kecamatan atau beda kelurahan ada nih gitu, bisa ini waktu belum Dimintain lama juga tolong ya, ada yang melahirkan, ibu melahirkan, bayinya sudah di luar, ari-arinya di dalam, masih ketinggalan udah meninggal posisinya. Oke. Ibu yang meninggal. Ibu-ibu yang melahirkan. Nah, Anaknya hidup. Anaknya meninggal juga. Oke. Nah, Cuman kan ya emang harus kalau kondisi gitu harus dipisahkan ya. iya, Iyalah. dipisahkan. Tetap harus Nah, akhirnya presentasi saya juga. harus memandikan ibunya gitu. Makanya kan bukannya saya gimana ya. Jadi kalau saya pergi keluar kota ataupun ada acara, saya harus lapor ke orang sekitar di kampung ya, ke RT atau ke keluarga saya lah minimal, ke orang tua atau ke suami. Saya mau pergi ke mana ini misalnya. Karena itu sering banget ketika keluar kota ada jenazah. Kita kan nggak bisa menentukan ya, nggak bisa. Ini hari ini ada apa enggak? Makanya hari ini saya tadi juga berdoa ya Allah semoga tidak ada apa-apa di sana. Amin, amin. Di Tangerang itu atau di kampung tidak ada apa-apa. Karena ketika ujian aja kemarin minggu ujian, dokter udah telepon, Bu, ini ada jenazah warga ibu, warga 05. Gimana ini? Saya bilang tolong ke yang lain, nggak bisa Bu, katanya. Yang lain nggak bisa. Jadi kayak ngerasa bersalah gitu. Iya. Ya Allah, saya kalau sering pergi kayak gini ya. Tapi kalau saya tetap Iya, ini jadi juga ada saya harus tanggung ngejar jawab. kan. Ya kan kita Punya nggak karir. mungkin nunggu sesuatu tanpa melakukan hal Iya. lain. Iya, gitu. iya. Apalagi saya orangnya nggak bisa diem ya. Ah. Jadi semua saya ikutin organisasi. Kebetulan saya PMI di kecamatan. Oh, PMI juga. Nah, ikut tur keliling pakai ambulan dong. Sosial. Jadi bisa ini freelance jadi Pak. Iya, freelance. Karena nggak ada karyawan Departemennya? perempuan. Ada di sana tuh ada laki-laki 5 orang yang kerja sebagai karyawan di Dan kamar freelance jenazah. semua. Enggak, kalau mereka enggak. Mereka sudah lama di sana dan mereka sudah jadi karyawan. Itu ada PNS-nya nggak sih? Ada. Mereka PNS P3K sekarang namanya. P3K, tapi dibayar sama pemerintah. Pemerintah ya? dan honor dari maksudnya artinya kalau ada jenazah langsung dibayar cash sama Oh, bukan ASN Bonus tadi. tambahan. P3K tuh mungkin sekarang sudah seperti ASN ya, UMR harga gajinya Oh, sama. Gajinya UMR ya. Sama. Guru pun sekarang inilah ya maksudnya segini langkanya pekerjaan Iya, dan betul. orangnya Susah, makanya susah. penting banget itu, bagus banget itu ada pelatihannya sekarang. Iya, Nanti bagus boleh loh. di ini ya, boleh di spill ya untuk Iya. pelatihannya ya nanti biar Boleh kita banget. Kemarin tahu. Ya, kita Iya. tambahin di deskripsi lah kalau memang Kemarin ada. belum lama di bulan kemarin ada teman saya dari kampus mengundang saya di pesantren Curug Tangerang. Kak, minta tolong ini anak-anak murid kelas 3 aliyah SMA mau lulus tapi ajarkan dulu mereka pelatihan memandikan jenazah dan Masya Allah mereka excited, mereka seneng banget. Dia bilang gini, Kak nanti aku ikut ya kalau kakak ada. Iya seneng banget, berarti kan Iya, ada betul. regenerasi Betul. junior. Iya. Saya malah seneng banget, ayo gitu siapa yang mau belajar. Kita sering ngadain per kelurahan, per masjid-masjid. Mereka sudah dapat sertifikat, tapi ketika ada yang meninggal, mereka gini, aduh sakit perut, Bu Haji ada yang ini, aduh mau pergi dulu. Karena ya itu tadi yang dibutuhkan itu bukan cuma skill tapi mental. Betul, itu yang paling utama loh. Atau kita bikinin aja ya kali ya. Aku jadi kepikiran gini, jadi pikiran kita bikin suatu wadah yang memang benar-benar khusus untuk pemandian jenazah gitu loh, edukasi tentang pemandian jenazah gitu loh. Benar boleh. Jadi kita Harus bisa distrik loh. to distrik gitu loh. Harus bisa loh. Iya, Pak Menteri Agama tolong disupport kita. Iya. Ya Pak Menteri ya, ini pekerjaan yang sangat Mulia. sekali. Jatuhnya udah bukan Dan kekurangan orang. bukan Jarang apa ya, orang yang mau. kalau saya malah nilainya udah bukan pekerjaan lagi tapi ini tuh suatu hal Jasa yang banget. jasa yang benar-benar dibutuhkan banget. Karena setiap hari itu pasti ada orang yang Pasti. meninggal. Ada. Betul, Pasti betul, ada. betul. Bahkan saya pernah 2 hari lagi sebelum Lebaran, Meninggal. ada yang meninggal 3 orang sekaligus. Ini bukan alam barzah.
Ini cuma treatment fotodinamik terapi di Kalista Skin Fit. Aku aja jadi cantik treatment di sini. Masa kamu nggak mau ikutan cantik?